Nah mungkin ada juga nggak sih itu Del, maksudnya yang momen ketika lu maksudnya pas di jalur itu, wah gua habis nih gitu, apa maksudnya gua ngerasa bakal disikatin apa dibagiin gitu? Enggak, waktu yang ini yang pertama kali gue ribut ketemu yang gue kaget bang nih ya. Iya. Gue pernah balik ulangan, posisinya gue di KN, gue nungguin saudara gue lah out Iya. nungguin out datang dah sampai di Pomat, ngomong mau bagaimana apa gimana tanya. Karena gue tekin lah tuh di bis, tanya bocah ada naik bis aja yuk, naik bis. Gue di pintu belakang apa, posisi gue masih kelas 2 ya. Iya. Naik di bis, gue di pintu, gue posisi nggak pernah bawa BR kalau sekolah bang. Kalau lu Nggak pernah, gue takut kalau bawa BR. Jadi BR tuh adik kelas gue yang bawa. Jadi gue nggak mau bawa BR apa, gimana caranya adik kelas gue yang bawa biar nanti di saat dia jadi bakas ngerasain. Iya, Jadi iya. raja gimana apa. Iya. Cuma gue juga nggak enak karena gue veterannya bukan pribumi, jadi nggak bisa ngatur sepenuhnya apa. Karena dia megang BR, pas jalan tuh balik, alhamdulillah bang sepi nggak ada. Yang nggak tahu ketemu di Pemda bang. Pas di belokan teman gue yang bocah zaman ngomong, gue sebutnya si ganteng lah dia. Si ganteng. Dia kayak bule orangnya. Ngomong sama gue gini bang, Del lah, SBM lah, nunjuk apa? Gue di pintu berdua kan di belakangnya. Yang gue bingung tuh bocah duduk bang, berdua jongkok, yang satu main HP, satu pakai peci kayak. Gue mikirnya, mungkin ya ini kali STM Cibinong tuh apa Yayasan Alnuro gitu ya. Gue debat tuh sama dia argumen berdua apa, saling oceh-ocehan apa. Gue nggak percaya itu bocah rival, dia nggak percaya kalau misalkan itu bocah kabupaten, gue gituin. Dia ngeh, gue jadi terlalu ngerendahin dia mungkin ya. Gue salahnya nggak berpikiran, oh iya kan dia pribumi. Iya, Dia yang tahu gue salah di situ bang. Akhirnya dia ngetok-ketok kaca, ke pinggir kan ya. Jadi di atas kabin bis penuh bang. Oh, itu emang penuh juga. Jadi sebis miring ya kabupaten mau arah balik. Nah ketemu sama 2 orang. Nah itu gue kaget bang, itu bocah berdua kok berani ya bang. Itu dia ngejabanin. Gue kaget. Jadi pas dia berhenti, mobil gue berhenti, adik kelas di Depok ngasih BR ke gue, bang pakai. Gue pakai. Kalau gue main BR nggak pernah gue langsung unjukin, jadi gue umpetin dulu, gue umpetin ke belakang. Gue kaget itu dari jongkok diri, telak pinggang begini ke belakang apa. Kata gue, wah orang gila kayaknya udah senyum-senyum. Karena mikir gini bang, Iya. dia ngeliat sebis penuh, dia cuma berdua tapi senyum-senyum. Tapi masih bisa senyum. Iya, ya kan gue kaget bang, takut apa. Kata gue nih bukan orang, kata gue setan nih, kata gue yang turun nih, kata gue. Pas gue kayak gitu, dia langsung ngeluarin buka jaket bang. Buka jaket tuh bukan setengah begini ya, langsung ke leher, ngebuka begini. Yang gue bingung kalau rival gue gitu, gue salutnya gitu dong. Rival gue paling pinter ngumpetin BR. Iya. Dia biar gede gimana lagi paling pinter ngumpetin BR. Oh itu biar gede itu bisa kayak kelihatan itu. Nah itu yang gue bingung, sekarang mikir gini bang, dia jongkok. Kok bisa jongkok? Pas dia, Iya, itu yang gue kaget bang. Bisa jongkok gitu ya. Dia ngeluarin BR, gue geleng-geleng apa? Bocah gila, kata gue jongkok kok diri. Ngeluarin BR gede kok bisa nggak kelihatan. Iya. Akhirnya si ganteng ngomong sama gue, udah lawanin dia lah. Dia kalau ribut gak pernah mau pakai BR bang. Si ganteng Si tuh, ganteng itu. iya gak mau pakai BR. Emang sakti juga kali. Mau nggak tahu dah. Mungkin ditata sama alumni dia kayak. Akhirnya gue ngelayani, biar gue umpetin bang. Posisi gue bingung nih, bocah berdua BR gede-gede nggak pak? Iya. Gue nunggu gimana caranya dia ngayun duluan, baru gue sikat apa. Iya biar Dia ngayun, temen dia kesalahan mungkin ya. Ngayunnya bareng-bareng, pas dia begini, akhirnya gue ngambil kelemahannya, gue sikat, jebol yang kanan. Jebol yang kanan, gue nyolong yang kiri nggak apa. Jebol dua-duanya, yang satu masuk tegang, yang satu ada lurus. Gue udah kalau misalnya niat pengen nyelakain orang bisa bang, cuma gue niatnya nggak tega, gue niatnya sekolah bukan ngupain orang apa. Emang lu ini ini nggak tegaan ya lu ya. Iya, jadi jatuhnya gue pengen nimpah, gue malas di band, yang penting mah dia duluan yang ngehadang gue balik, kalau gue nggak lawan gue nggak bisa pulang gitu kan bang. Berarti memang benar prinsip lu jual gue beli lah gitu ya kan ya. Akhirnya tuh BR gue kasih ke adik kelas gue, dikejar-kejar sama adik kelas gue sampai ujung. Udah akhirnya gue naik bis lagi, habis ribut. Untung polisi, pas gue cabut polisi rame untungnya. Di pas gue, iya untungnya gue udah cabut duluan, polisi tuh rame. Kelar dah situ tuh. Dari situlah tuh gue dicari-cariin bang. Jadi kayak siapa sih ini orang? Cari-cariin. Jadi kayak pengen ngincar gue apa gara-gara itu bocah nggak terima gara-gara kayak gitu nggak? Gara-gara mental gitu dia. Karena gue jadi wasas bang, apa bang? Jadi wasas sekolah gue gimana ya? Iya. Gue bawa BR takut, nggak bawa BR lebih parah apa? Iya. Nah lu kan tadi kan lu bilang kan gini misalnya kalau lu berangkat pasti lu kan ngetem dulu lah gitu di zaman gitu. Pernah nggak lu misalnya berangkat dari Karangan tuh sendiri bener-bener ngelewatin zaman tuh sendiri aja gitu, maksudnya kagak berhenti di zaman? Pernah sekali bang, gue di angkot, jaket gue basah sekolah teh, gue kan pakai jaket, salahnya gue jebak-jebakan. Jebak-jebakan, maksudnya dibuka jaketnya? Enggak, gue nggak pakai jaket. Posisi hari Kamis kan ya, gue tau kalau hari Kamis hari kebanggaan dia. Kepala gue pasti rame apa? Iya. Gue posisi nggak bawa tas, nggak bawa apa, gue duduk di pintu depan.
Gue nyampe Jaman sepi bang, udah pada berangkat tau ya. Oh jadi lu ketinggalan bus. Iya, gue gitu. tinggal bisa pak. Akhirnya gue jalan, gue di Pemda udah kosong. Ada juga kan out KR di situ Pemda udah nggak ada. Pas gue nyampe di Cikaret, sebelum Cikaret kan ada Simsa tuh. Iya sih. Di Simsa taunya rame bang. Angkot gue begonya berhenti. Sangkanya ini kali mau Iya, naik kali. si abangnya begonya itu teriak. Teriak gimana tuh bang? Pomat. Ya gue udah diem aja, pasrah lah gue. Gue pengen ngomong ke si abangnya nggak enak, dia mau Iya. cari sewa kan, ya gue nyender ke bawah begini ya pak. Iya. Kalau dibilang takut ya semua orang pasti rasa takut Iya, bang. karena lu sendiri juga ya Iya, kan? gue diem aja. Untungnya musuh gue nggak ngeliat apa. Iya. Bang jalan. Kenapa bang? Kenapa dek? Jalan bang, dapat pecah kaca gitu ya. Emang kenapa? Itu ada musuh saya gue gitu. Jalan akhirnya tuh jalan. Gue udah jalan lagi, nyampe di Pemda ketemu lagi bang. Berhenti lagi patokan situ lagi. Jadi gue hitungannya hari apes gue mungkin kali ya. Iya. Gue berhenti lagi di Pemda. Ini ripa gue masih ada di situ. Itu bukannya di Pemda banyak aliansi lu bukan? Kagak. Di Pemda mah Musuh di ripa gue hitungannya mah. Iya, Rame dia di ripa lu situ. ya? Gue berhenti, ya nggak tahu bocah lagi pada di warung ngopi nggak rame. Lihat satu orang. Gue gentak aja bang, jalan akhirnya ngebut apa. Jalan ketemu lagi depan lagi di Kampung Kandang tuh yang pom bensin. Kulit apa sih? Sebelum kulit ada Kampung Kandang tuh pom bensin. Kampung Kandang. Di situ lagi patokannya di kelas dia udah rame kan ya. Berhenti di sini, gue udah diem. Aduh, kok gue apes banget kayaknya. Gue udah diem di situ, bingung gimana caranya tuh. Bang, depanan dikit bang. Emang kenapa? Ih depan dikit aja bang. Sebentar ya nungguin sewa. Gue udah pasrah bang situ. Kayak gue mau ngapain lagi, biar gak bawa. Ya. Cuma gue cuma bawa satu doang, bawa obeng doang apa bang. Gue diem ya. Gue udah siap-siap kalau misalkan gue apes, paling pintu gue udah berapa gini nggak pak. Iya. Akhirnya gue diem, alhamdulillah nggak ngeliat tuh. Alhamdulillah ngelos gue. Berhenti lagi di kulit. Di kulit ada lagi bang. Di kulit. Iya di seberang udah ngeliat apa. 4 kali dong lu. Masih ada lagi terdepan. Buset. Jadi gue ketemu berapa kali ya? Ada 5 kali mah. Pas di kulit gue ketemu tuh. Tuh kibai kulit nih masih tengahannya lah. Raja terakhirnya di sana depan. Raja terakhir. Iya. Di kulit ngeliat cuman dia. Gue ngeliat gini gue buang muka, gue gak mau nyari masalah lah itu kan gue pengen sekolah. Niat gue sekolah, alhamdulillah selamat bang kalau niat sekolah mah. Iya benar. Gue jalan terakhirnya baru di raja terakhir itu mana? Pas ke-6 tuh. Ke-6 terakhir gue diem. Dia udah nyebrang lari tuh. Dia udah marahin lu. Udah enggak dia dari seberang udah ngeliat apa. Lari akhirnya gue teriak aja sama si abang, bang ngebut bang buruan ngebut. Alhamdulillah selamat sampai sekolah. Selamat lah gitu ya. Terus sampai sekolah saya tanya, lo berangkat sama siapa? Sendiri mang. Kan kalau di Bogor kan manggilnya mang mulu ya. Mang ya. Sendiri mang. Sendiri? Iya. Bober kagak. Gelo sih emang gitu sih. Jangan sendirian kali mah mana jeblag-jeblagan lu katanya. Gimana lagi di sekolah mah Iya. Kan biasanya ada tuh dia kalau STM kan kayak disebutnya apa itu ya? Maksudnya jalan-jalan lah kayak ke Jogja, ke Pangandaran gitu. Cuman inisiatif sendiri gitu. Ada sih bang kalau di Bogor nggak di Bogor juga sih di kabupaten juga ada kayak gitu. Cuma kalau di Bogor sistemnya dia ngumpul nih dari pala semua basis kan albis tuh kan per basis pasti ada palanya diketuain lah kumpulin dulu tanya ini nanti kita mau kemana nih jadi setiap tradisi itu harus turun temurun apa bang. Iya. Angkatan abang nih abang atasan gua gimana caranya gua kudu ngikutin angkatan abang apa. Iya. Akhirnya ngumpul rencanain nyatanya tadinya mau ke Bali. Iya. Cuma gua mikirnya karena bukan pribumi veteran biar pribumi yang ngurus apa akhirnya pribumi yang ngurus. Kalau misalkan ini duit cukup kita ke Bali gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak cukup kita ke Jogja aja. Udah berangkat lah. Gue berangkat. Jadi bikin tugas bang, jadi dari kota kan. Kota mau kabupaten kan lumayan jauh. Iya. Dari kabupaten gue ngumpul tuh di Jaman. Ada titik kumpul lah gitu. Gue ngumpul di Jaman. Pertama briefing dulu gue tuh di daerah kota. Jadi biar enak apa dari di Jaman sama kota, dari kabupaten sama kota ngumpul dulu gimana enaknya kita nungguinnya. Udah selesai briefing. Akhirnya gue di kabupaten diserahin ke bocah-bocah kabupaten maunya gimana enaknya. Semalaman tuh gue nungguin, gue balik dulu ke rumah temen gue di daerah Cibinong, gue tidur. Gue minta bangunin, salahnya di kelas gue tiduran juga. Gue udah panik bang situ bang, pas gue ngajam, jam 2. Ya ketinggalan dah gue, kata gue. Gue langsung buru-buru cuci muka, pakai seragam. Gue bangun dari kelas gue berangkat dari jam 2 siang apa pagi? Malam bang. Gue keluar gang, baru gue nungguin angkot ceritanya bang. Yang nggak taunya aliansi rival gue ada yang sweeping lewat. Gue udah dading dulu apa ya elah ini pengen berangkat udah kayak gini aja gue udah ngomong sama dia kita nggak usah lainin dah tuh gue ini berangkat dulu aja dulu ngatin apa gue takutnya dia tiba-tiba nggak gebrak aja gue kayak gue naik angkot gue udah tinggal ke belakangmu takut angkot pecah apa segitu malam gue bingung banget bocah malam-malam udah niat aja dapat kabar mungkin kali ya gue nyampe Jaman ketemu bocah ada tuan rumah Cilengsinya juga lah udah kompromi
kontak-kontakan sama kata kota bisanya jam 6 pagi tanya. Paling nyampe sana jam 8 pagi tanya. Gue berangkat dari zaman tuh habis subuh. Cuma ngaret lah, gak ngaret jam 6:30 berangkat bang. Set siang juga dong. Dari jam 2 begadang dulu bocah di situ, jam 6:30 berangkat, nyampe Jagorawi. Di Jagorawi, itu kan gue tuan rumah lah. Akhirnya gue bawa ke kolong, gue ngomong sama calo, bang sorry ya nih gue rame-rame di sini tuh gue. Gue orang dalam gue gituin, gue cuma numpang mau nyari bis gue gituin. Mau kemana? Cilengsi gue gituin. Itu ntar dicariin ya. Murah nggak bang kira-kira? Oh mau rame gimana saya cina itu kan mana akhirnya polisi datang bang. Posisi biar cuma satu buat jaga-jaga nggak apa Iya. Gue tuan rumah gimana caranya biar kumputin biar langsung gue kan ada saung tuh kumputin ada saung apa. Nah si silop ini datang ke dalam, mau kemana kamu? Udah panik kan bocah udah pada semua bocah pada diem. Akhirnya ini tanggung jawab gue daerah gue atau gue akhirnya gue ngomong ini pak mau kesini pak mau jalan-jalan mau rekreasi digituin. Oh yaudah hati-hati nggak berantem kan? Enggak pak nggak berantem. Enggak ada yang bawa senjata tajam kan? Enggak apa periksa aja. Coba buka tasnya. Gue udah panik banget bang di situ bang. Kalau ketangkap nih barang nih udah kelar. Atau gue nggak bakal jadi jalan-jalan dapat dibuka tas semua. Nggak ada kan pak? Bapak mau mie? Bocah ada yang bawa mie kan ditawarin mie polisinya apa? Akhirnya kayak gitu. Oh iya saya percaya dah. Hati-hati ya. Iya pak. Kontak-kontak kan tuh sama kota. Kota ada dari Barna Siang. Kota udah ngumpul. Ntar lagi nyampe Jagorawi. Kebablasan tahunya sampai Gunung Putri dia. Buset. Jep mentok, dia nggak tahu daerah. Apa ya, emang lu nggak lihat juga apa gimana? Kan gue di bawah kolong. Oh, dia di luar tol gue, dia masih di dalam tol. Dia nggak tahu keluar pintu tolnya ya. Dia malah keluar tol pintu Gunung Putri. Oh iya. Akhirnya muter balik lagi, masuk lagi, turun di Jakarta, di pom bensin Jagorawi. Yang salahnya gue mintanya tuh turun di pas Jagorawi gua. Kalau di Jagorawi seberang tuh udah TD sama ini, sama street apa. Jadi gue takut di situ juga. Gue dari situ. Di mana bang? Jagorawi nih, di mananya? Di pub sama dia. Akhirnya gue buru-buru jalan semua rame-rame. Negosiasi lah sama tukang bis tuh. Negosiasi sama tukang bis. Berangkat akhirnya ke Jogja. Singkat cerita gue berangkat. Ngaret juga bang. Nggak taunya. Ngaret juga. Berangkat jam 5. Jam 5 sore. Buset. Gue bingung mau berangkat jam 5 sore. Jadi mungkin bocah pada solid kali ya. Nungguin bocah-bocah yang dari jauhnya belum pada datang. Oh jadi maksudnya karena saling menunggu lah. Karena apa nih momen nggak bisa diulang lagi. Mungkin begitu kayak. Iya benar-benar. Di kontak-kontakin dulu nih belum pada datang, pada mau ikut gak? Iya nih mah lagi jalan. Bocah udah pada diem, sudah pada makan, pada ngopi, nungguin bocah. Akhirnya udah mang duluan aja, kayaknya kita bakal keburu ya nanti kesiangan ya. Kayak berangkat lah tuh jam 5 sore berangkat. Jalan lumayan jauh, pas ribut-ributnya tuh gua nyampe Cileunyi tuh bang. Cileunyi. Di Cileunyi tuh gue pertama kalau misalnya ke Jogja nih adik kelas suruh pada bawa beras bang. Jadi sistemnya sistem kayak zaman dulu. Sistem barter. Oh barter atau tukeran iya. Bocah pada bawa mie, pada bawa beras, sistem barter nih. Gak pengen lapar nih. Duit koleknya gimana caranya biar utuh dulu. Iya. Beras tukerin dulu nih kemana, ke warung. Oh iya. Kalau nggak cari botol aqua, tugas adik kelas apa? Iya. Adik kelas nyari air, nyari makanan. Abang kelas mah duduk diem. Gitu enaknya. Koordinasi lah gitu dia. Tapi jangan jauh-jauh ya, sejangkauannya aja tuh ya. Penuh bang, makanan enak apa dapat banyak dulu apa. Akhirnya berangkat, pas nyampe di Banjar kepecah belah gue bang. Banjar. Jadi BM-an tuh nggak cukup. Kalau nyari BM-an itu susah bang. Iyalah. Jadi gue nggak mau ngambil jalur Cirebon karena apa susah BM-annya. Jadi gue ngambil jalur biasa nggak apa. Pas di Banjar misah, udah siang tuh bang posisi. Bocah udah jalan setengah, gue setengah. Jadi dibikin dua pala apa, setengah-setengah. Pas setengah-setengah, gue jalan, bocah udah jauh, udah jalan duluan apa jauh. Gue kaget dari belakang, kan denger kabar katanya rival gue mau ke Jogja juga. Sama. Iya, gue kaget, gue mikirnya, ya ayolah, gue mana gue 10 orang, ini bocor sebalik bang penuh. Gue kaget kan ya, adik kelas gue satu ngeyel. Udah bang sikat aja. Aduh, gue udah bingung apa bang. Rame kayak gini ngelawan kita 10 orang mana bisa menang kata gue. Di gini nama adik kelas gue, ini mobil balik. Di tengah-tengah gini bang. Stopin? Iya, pengen ditabrak, pengen klinis apa, ditarik sama teman gue. Pas gue liat, bukan, gue bukan mana ya tuh gue. Gue naik BM-an lagi, mepet tuh akhirnya tuh. Udak-udak aja mobilnya. Jadi maksudnya ketemu tuh mas, ini rival itu apa sama yang tadi itu? Rival gue, ternyata bukan rival gue, STM Sukabumi taunya. Oh yang tadi itu STM Sukabumi? Iya, gue jadi pawai tuh bocah masih pada depan. Bumi putih nih. Gue nggak tahu jalan posisi itu apa. Teman gue cuma satu orang doang nih penunjuk arah apa. Keren ngomong, STM mana ya? Diterakin sama bocahnya, HKN nih. Bocah pada nyanyi kan ya? Iya. Dia pada diem ya. Akhirnya macet kan ya, diturunin sama teman anti kelas gue. Bocah mana lu?
Gue jadi kaget apa, takut banget bang, orang bukan daerah gue kan Iya. ya, bukan di Bogor lagi. Akhirnya minta gabungan dia. Minta gabungan. Iya. Tapi kita berangkat bareng aja tuh ya. Ya mau nggak mau kita berangkat bareng bang. Berangkat bareng. Yang nggak taunya katanya temenan juga sama katanya gue nggak tahu juga mungkin ya. Iya. Akhirnya berangkat bareng. Nyampe sono. Ketemu lagi yang bocah. Yang misah tadi. Iya. Kata gue, aku takut banget jadi bahan omongan, kita misah aja lah. Terus langsung juga jalan duluan aja tuh ya. Gue tadi diajak bareng sama dia, cuman gue nggak mau bareng bang, karena apa dia bawa BR bang. Bawa BR. Dia bawa BR, jadi gue takut resiko nggak apa. Takutnya ya ada polisi apa gimana ya kan. Dia ngomong masalah rokok sama makan mah gampang bang, yang penting kita bareng teh. Gue nggak berani ke sononya teh. Akhirnya gue jalan, ketemu sama bocah ketemu lagi di daerah mana gue lupa gitu. Ketemu di Purworejo. Purworejo, uset. Nah pas di Purworejo, gue ketemu sama ini bang, sama STM Stegma lah gitu lah, gue nggak tahu daerah mana itu. Iya dia rame. Katanya mau soalnya di kesana juga nggak apa. Sama juga, ada juga jalan-jalan. Jadi pas buat hari itu tuh banyak yang ke Jogja nggak apa. Nah ketemu lagi sama tuh bocah yang bocah Sukabumi bang, lagi diem di situ sama pangrok apa ramean. Di mau pangrok. Iya. Ketemu kayak gitu udah rame sama bocah-bocah gue udah pernah rame. Ingat bocah Biman rame ngecekin tanya dia. Kata bocah gue ya kejar. Nah yang bocah Sukabumi ini ngomong kita gabungan, bocah nggak mau. Lu siapa? Posisi lu kan emang nggak bawa BR kan ini? Enggak bawa, nggak ada yang boleh kalau sana bang. Kira lari, jalan pengen ngejar dia, cuma jalan pelan-pelan apa? Takut ada polisi kan ya. Akhirnya nggak ketemu. Nah akhirnya gue nyampe Jogja udah foto-foto, gue arah balik. Pas udah pengen nyampe Cianjur, bentar lagi pengen balik lah. Gue ketemu lah tuh sama gue lupa sebelum Banjar ada tuh. Pokoknya ketemu lah di satu titik, rival gue lewat bang. Itu rival lo, gue di truk, bocah ada yang niat. Gue kaget, gue posisi lagi tidur kan ya. Bocah teriak, kenapa? Kayak teriak kan ya. Pas gue nongok, wah nggak tahu ya bocah rival Bogor, gue kaget kan ya. Bocah turunin, bocah udah pernah nafsu bang. Tapi bocah sana nurunin? Bocah udah pada siap lagi pada makan apa. Pas bocah pengen turun ngeliat polisi di situ, kagak jadi udah. Akhirnya balik. Singkat cerita lah, mungkin udah sampai kelar di rumah semua. Nyampe di Cilengsi, katanya pengen disambut kan ya? Iya. Akhirnya bocah di bis, gue inisiatif, bocah bingung katanya, biar seadanya katanya. Siapa nih yang mau ngawal bocah di bis katanya. Tuan rumah kudu emang bener-bener ekstra kerja keras sama kalau kayak gitu. Dia megang BR, ayo berangkat. Akhirnya gue di motor sama bocah kereta. Cilengsi 3 motor, bocah di Bale. Jadi bocah pada nyewa Bale bang, karena capek kalau beman lagi. Alhamdulillah nggak ketemu bang. Nggak ketemu, akhirnya pas bocah balik, gue anterin sampai Roda. 4 hari kemudian gue ngopi di situ. Gue ngopi berempat gue ngopi. Feeling gue emang kalau kadang kelebihan gue bang ya. Kalau ngejeplak suka kejadian bang, gue aneh begitu bang. Suka. Iya aneh gitu. Gue ngomong sama bocah, nih ntar SBY si Ripa kita balik nih. Kita balik begitu. Gue bercanda, posisi bocah lagi pada nokip lagi rame-rame. Cuma berempat lagi pada nokip sama tuan rumah rodanya. Gue baru ngomong begitu ada satu motor lewat. Bener aja. Kenal sama gue kan ya. Iya. Dia kan bocah tempat lah rame nih. Di mana? Dari arah Roda mau arah sini. Depan Sentul, dari arah Sentul pengen ke depan Roda tanya. Tuh gue kabupaten kali. Udah, hati-hati dia cemas sama gue, takut gue kenapa bang. Iya. Dia cabut, depan lampu merah masih ngeliatin gue, takut gue diapa-apain kali ya. Pas gue bakar rokok. Lewat bener rame bang, gue kaget nih nggak taunya. Wah ini dia nih yang gue tunggu-tunggu. Jadi temen gue langsung ngomong, kok bener ya apa yang kata lo ngomong ya? Kita bakal ketemu sama nih orang. Bocah gue ngomong, geber nggak dia? Rame tapi gue gituin, posisi lagi udah nggak normal bang, gue berdua nggak normal. Cuman gue yang bikin gue sewat, jadi buntutnya dia tuh di lampu merah, pala dia tuh di blokan roda, di blokan berak roda tuh. Disangkanya mah berak roda pengen nyambut dia nggak apa? Tukang ojek ditimpa-timpahin bang sama dia. Tukang ojek, bocah-bocah picking situ, warga-warga situ digobrak-gobrakin sama dia. Supporter itu malah kena sasaran dia. Iya, sangkanya bocah-bocah berak. Digobrak-gobrak dia teriakan apa. Dia cuman pas dia lewat dia ngatin ke arah warung. Gue kuplukin, gue speak main HP. Dia ngeh kayaknya tuh. Ngeliat gue berempat, sangkanya sana rame kali, takut dipres kali ya. Gue mikir kalau gue ngincar pala, yang ada nggak bakal jebol. Gue ngincar buntut bang akhirnya bang. Dia masuk ke dalam, tuan rumah gue nggak terima. Yang CS gue nih orang roda. Biar gue mana ada, gue bekasnya ngawal kota, biar gue taruh situ ya. Gue ambil biar tuh 2 biji bang. Temen gue yang 2 nggak berani, jadi posisi gue berdua. Jadi emang karena udah nggak sadar juga kali. Kontrol, cuman gue takut kenapa-napa doang, gue berdua. Akhirnya gue pedein lah, karena dia ngomong nggak enak kayak gini dah rasanya dia apa.
ini gue tuan rumah tapi gue udah Oh, berkabut iya. gitu. Gengsi mungkin Harga bang. diri lah gitu ya. Akhirnya dilawanin. Ada bang satu orang bang, gue nggak kaget bang, hitam, tinggi, calling apa? Kaget kan gue ya, gue ributin berdua-dua. Gue rasain kayak iya berdua-dua udah. Dia penuh, dua jalur gini penuh. Nahanin apa? Yang nggak tahu rival gue nyari gue tuh ada. Dia mungkin pas kayak gincar gue banget apa? Sensi banget kalau ketemu gue apa? Teriakan tuh, no matiin dia. Digituin gue bang akhirnya. Akhirnya gue berdua sama dia ngegos apa? Jebol akhirnya bang nih jebol. Jebol sampai sebelum M1 jebol. Gue capek. Gue udah capek nggak bang? Temen gue masih nafsu. Biar cuma 2 biji, temen gue yang 2 lagi cuma nontonin nama gini nih. Ngatiin, gue udah bingung kata gue. Gue teriakan ya. Gue panggil namanya, gue teriakin mundur gitu ya. Bocah si Ripa itu enggak bang, pas gue ngomong teriak mundur, enggak dia. Oh mungkin ada salah balikin, dibalikin sama dia bang. Bocah gue lari. Yang tadi nongkrong itu ngeliatin doang itu. Enggak, jadi yang bocah Ripa gue ini seberang nih, yang musuh gue nih. Kan dia pernah jebol, temen gue nafsu 1 orang. Gue nah di tengah tuh. Nah si teman gue ini masih nafsu, pas gue teriakin mundur. Si musuh gue enggak. Iya. Dibalikin lagi. Yang dari situ dia pada jual nama semua bang. Jual nama. Mungkin orang gilanya kali ya. Iya. Pada jual nama. Gue nih dia ngejual nama dia sama basis dia nggak apa. Iya. Gue sedikit kayak takut juga lah, mungkin ada rasa takut gue juga kan ya. Posisi cuma berdua. Bocah gue lari. Gue nggak mau ninggalin temen gue takut temen gue kenapa apa. Ada pusok bang di belakang bang. So. Ditabrak tuh bocah kesenggol pusok. Si Temen gue yang iya kesenggol pusok ngerosot apa. Buset. Ngerosot. Gue mikir ada, ya gue muter balik, ditimpain bang sama bocah-bocah musuh gue. Iya ditimpain pokoknya ditimpain ada 5 orang ya. Gue lari lagi, gue nggak tega nggak temen gue begitu nggak. Gue balikin lagi, gue tahanin dia jebol lagi. Temen gue lari, bukannya ngebantuin gue malah lari. Gue pengen mati di situ akhirnya. Gue lari, jadi gue nahanin dia lari. Sambil mundur gitu. Gue mundur, gue balik badan lari, gue sempoyongan apa. Iya. Pengen jatuh, cuma gue lompatin gue lari. Pas dia udah sampai blokan berak roda, udah aman gue. Hujan lah tuh, akhirnya gue masuk ke dalam gang. Tapi kawan lu itu nggak apa-apa itu? Nggak apa-apa, makanya gue kaget. Kata gue, ya ngelindungin salah orang kata gue. Kalau kayak gitu mendingan gue tarik bental gitu ya. Iya, udah pernah ngelindungin dia. Selain cerita-cerita horornya nih, Del, ada juga nggak sih cerita-cerita gokil lah gitu pas di jalur, entah di jalur apa pas lagi sekolah apa gimana gitu? Pernah banget, jadi kan gue pernah ngejeplak tuh kalau salah gue pernah ngejeplak, suka kejadian kan ya. Ini ngejeplak kedua kalinya bang. Posisi kan rival daerah Depok lah, cuma aliansi Bogor juga. Dia ulang tahun, dari tamu daerah William sama kota pengen apa datang apa, pengen emang tradisi dia pengen datang apa, pengen ikutan apa, pengen ikut ke Depok apa, pengen lawan tuh orang apa dari sekolah dia. Kira gue ngomong gue kesana, ini bocah yang ulang tahun kemana begitu ya. Kan gue ngumpul sama dari dekas Depok, cuma Bang Kasep kagak ada kan ya. Nggak tahu bang, pada Pila kali, soalnya pada postingnya di Pila katanya. Ah nggak mungkin kata gue mah, pasti daerah sini dah. Akhirnya gue buka HP, gue ngomong, ini di mana? Di Juanda digituin. Oh iya bang, bener dia di sini deh digituin. Akhirnya gue ngomong, malam ya kita bakal ribut dah sama tuh orang-orang pada gitu. Terus dia ngomong, nggak mungkin banget ya. Ya sekarang gue nanya, kalau misalkan ribut lu berani nggak gitu ya? Saya kalau gue mah ayo aja gimana tuan rumahnya, karena kan gue tamu gitu. Gue mah tergantung tuan rumahnya aja. Karena adik kelas Depoknya ngomong, kalau gue ngomong sama dia, kalau ragu nih jangan, gue juga nggak mau maksain apa. Terus dia ngomong, gue sih ragu bang, lebih baik jujur. Gue salah kalau lu jujur apa, takutnya ntar gimana kita maksain mah kenapa-napa kan. Dan akhirnya di kontak bang, gak lama gue habis ngomong kayak gitu, 30 menit kemudian ditelepon bang sama si Rival yang ulang tahun tuh. Di mana? Live streaming apa? Di mana lu? Tadi gitu ya. Tungguin tuh, basis lu tuh tungguin ya. Siapin tuh biar tajam-tajam yang gede digituin sama dia. Ya udah sombong mungkin bang ya, udah menjadi dewa mungkin dia. Akhirnya kayak gitu. Gue inisiatif kan ya. Gimana dia nanya kan ya, bang gimana? Karena dia nggak ada abang kelas, mungkin ya gue jadi abang, gue posisi abang kelas doang di situ kan ya. Ada bayar gak? Ada bang, cuman di rumah. Ya udah lu ambil dulu. Abang kelas tidak datang. Gue cerita tuh bang, gue pernah mimpi tuh gue di posisi di Jaman, bocah pada di dalam blokan Jaman. Gue posisi pakai batik KN, gue lagi beli air sama rokok, gue nyebrang. Pas gue di mimpi gue itu ya bang ya, gue nyebrang, ada motor rival gue turun. Gue dibacokin situ, cuman gue teriak ke teman gue nggak ada yang nolongin. Di mimpi gue begitu apa? Nah gue kan 6 bolongan apa? Di mimpi gue 6 bolongan tangan. Nah dari situ sebulan sebelum kejadian itu gue ini apa artinya? Gue dikasih kode mungkin nih gue ini apa artinya ya? Dan akhirnya
Gue percaya hari itu gue pasti kena apa. Gue percaya makanya gue cerita sama temen yang tuan rumah Depok, gue ngomong jagain gue ya, gue bakal kena gitu. Gue yakin hari itu gue bakal kena apa. Dan akhirnya gue datang, gue nungguin dia, gue ngomong gue minta BR yang gue pengen bang apa. Gue pede kalau pakai BR ini ada gitu. Ya udah gue nyuruh adik kelas gue ya, jangan kalau nyuruh adik kelas pasti lama, lu aja ngambil BR Gi. Dia cabut, nah gue sih berdua bang, berdua doang mau bocah BW nggak apa. Adik kelas di kelas 2, dia ngomong, bang, nih bang di grup bang, bocah JM udah daerah Cilangkap lah, ngomong gini, pada seru pada ngumpul situ bang katanya. Gue lihat kan, gue megang HP-nya nggak sengaja kan, gue buka, abang kosnya pada marah-marah bang, dia pada teriakan apa, ada kata-kata kasar lah sedikit lah. Akhirnya gue inisiatif ke sono, gue nggak nungguin tuh bocah yang pengen ambil BR, ada BR cuma satu, gue ambil tuh BR satu, gue masukin ke grup, gue jalan arah ke sono, gue kaget bang, kok sepi nggak pak, sunyi itu gue turun, ya akhirnya di kelas gue alhamdulillah nggak apa, ditanya sama dia, bang ngapain? Kata bocah di sini ada rame katanya, makanya gue datang ke sini gue gituin. Mana nggak ada bang, nih gue baru gue doang, gue aja lagi sweeping ini katanya, cuman dia pintar pakai baju biasa nggak apa. Pas gue duduk, alumni tuh yang dagang di situ nggak apa, alumni tanya, mau ngapain? Ini bang gue mau nyambut yang ultah, ya udah biar taruh aja, yang gue saklek lagi bang ya. Itu daerah situ bener-bener parahnya tuh kayak selalu aja nggak apa, gue ngeluarin biar tuh warga kayak biasa aja jadi udah karena kalem aja gitu ya. Iya gue udah kalem aja bang, keluarin aja biar gue keluarin udah kayak tuan rumah katanya kayak gue kasih, warga cuma ngeliat udah biasa aja tuh, ih kok gini amat daerah tuh. Baru gue duduk bang ya, alumni gue nanya, lu mau nyambut sendirian? Enggak bang, tadi kata bocah udah rame sini, kita kan tamu bang gitu. Langsung dimarah kali ya, oh tuan rumah pada gak ada, mungkin dia sebagai alumni kesel juga kali ya. Gue baru duduk, nggak taunya gue kaget bang, gue belum siap, baru duduk pakai celana training kan, gue ya pakai jaket, lewat ada 25 motor lewat, di belakangnya 2 bis. Anjing. Lewat teriakan, dia tahu apa kalau bocah itu pada bakal nunggu di situ nggak? Lewat berhenti depan jembatan bang, gue kaget, gue biem, wah udah mati nih gue nih. Di situ gue udah mikir antara gue lewat sama gue sembuh gitu ya. Gue berpikiran udah lawan dulu deh, lawan udah mati gue gitu nggak apa. Kalau gue kan, kalau orang bilang punya ilmu apa enggak, gue nggak percaya kayak gitu bang. Intinya kalau misalnya gue pribadi, gue berani nangkep, tapi kalau gue pakai sweater. Pakai logika lah gitu. Kalau gue percaya diri, gue berani nangkep, tapi kalau gue nggak lagi ragu, gue nggak berani apa. Nah, pas kayak gitu, turun bang dari motor apa. Yang 25 motor itu? Iya, pas gue buka kupluk, jika kaget apa. Ayo lo mati, lu digituin gue sama dia, digituin bang. Gue kaget, akhirnya gue ngejual out KN. Adik kelas gue ini yang pakai seragam cuma ngatin doang gini. Ya elah. Tapi pas belum ribut dia meluk gua bang. Yang bocah 2 orang itu yang tuan rumah sama yang bocah BW meluk gua. Bang udah bang, ntar aja bang. Nungguin bocah rame. Biar lu kayak gitu doang bang. Kalau kita nungguin ntar bocah rame nggak bakal ketemu gua gituin. Mungkin gua egois kayak situ kayak bang ya. Yang temen gua yang pengen jagain gua tuh. Yang pede buat gua berdua sama dia tuh gua bakal menang. So gua pede lah kalau kita bertiga berdua menang gua gituin. Modal pede nggak apa, cuman resikonya gue bakal kena gue gituin. Akhirnya mau nggak mau gue di peluk itu gue berontak. CR dia kan di perut dia, nggak dikasih gue tetap kayak darah gue udah naik apa, sini udah pada gue tarik nih perut tuh kena gitu. Udah bang jangan gue tarik, turun tuh bang pakai biar gede banget apa. Gue layanin 3 orang, jebol tuh 3 orang. 2 bis masih juga masih 2 bis lagi masih penuh apa. Gue udah geleng-geleng udah, aduh salah gue ngelawan orang kata gue. Gue ributin, yang gak lama kemudian maju lagi, jebol lagi sama gue tuh, jebol lagi, ada 1 orang yang gue liatin bang, dia ngeliatin gue gini, senyum, gue udah mikir, kalau orang udah ngeliatin gue senyum, ini bukan orang, gue mikir gitu bang, ini orang gila nih, ini setan gue nih, pas udah gue liatin, dia begini bang, sini, dia, kata gue udah, soalnya dari SMP, gue kalau ribut begitu bang, makanya gue kesel kenapa? Ini baru orang pertama kali yang giniin gue gini ya, Pak. Jadi gue pernah buat gaya gue dibalikin sama dia, Bang. Jadi kayak gue dulu sering di SMP seginiin orang, dibalikin sama tuh orang. Jadi kayak rasanya kayak, wah baru ini orang doang. Hawanya juga beda, Bang, pas ketemu dia, Pak. Setan nih, pas gue lain ribut, dipeluk sama dia tanya, Bang. Dia peluk? Ditubruk, jadi mati lu diginiin dipeluk. Udah gue dipeluk, muka pada-pada, Pak. Mati lu di sini, hayo lu, digituin. Dia pengen nyairin gue begini, cuman mungkin banda dia terlalu gede, susah tangan gue begini, akhirnya gue timpahin lehernya bang, lehernya gue timpahin, badannya gue timpahin, dia cuman ketawa-tawa tapi ngomong gini, hayo lagi bacokin lagi gitu. Akhirnya gue inisiatif, gue tendang, kalau misalkan gue masih dipelukan dia yang ada, habis gue tendang, ribut lagi tuh baca-baca, gue ngeh bang, biar gue bengkok,
Anjing. Jadi Gila. celurit gue kan Madura. Sekarang kalau usah 4, gue masih masuk akal lah. Iya. Ya, dibacakin ke orang masih bisa pengok Iya. ya. Tapi nih gue bingung kok, nih Madura bisa pengok. Bisa bengkok. Bener, berarti ini orang setan gitu ya. Akhirnya gue ribet begitu, gue udah geleng-geleng kan ya. Ah, sekali lagi kata gue. Gue dalam hati gue ngomong dari tanah, balik lagi ke tanah, jebol. Gue ngomong gitu bang. Gue timpah lagi. Dia malah makin jadi loh. Jadi kayak makin gila nggak bang? Lu ya mati. Gue repek tangan gue, kena akhirnya tangan gue. Lu nangkis gitu. Iya, gue kena di sini. Pas udah kena, gue mundur bang, lari ke dalam bang. Gue udah nggak kuat. Adik kelas gue cuma ngatin dong begini apa nih. Nah, pas gue ke dalam dia udah pada cabut semua kan ya. Diterterakin di ayam-ayami buat mah. Cuma gue masih keras kepala bang. Gue minta sama tuan rumah, gue ganti BR gitu ya. Ada yang gede lagi nggak? Kalau ada gue pengen balikin Ini lagi. posisi itu tangan lu udah kena itu. Udah Posisi. kena, gue udah sadar apa. Cuman gue mikirnya, jangan kena kata gue. Tapi udah dingin tangan gue bang pas gue lihat. Ya kena kata gue. Adik kelas gue ngomong, bang lu kena nggak apa-apa. Gitu. Gue sepikir nggak kena nggak apa. Sebenarnya biar gimana caranya tuan rumah nggak sampai pusing, sampai kayak khawatir apa gimana. Ini BR lu. Alumni ngomong, nggak apa-apa bang. Alumni ngeliat kayaknya, jujur aja nggak apa-apa. Kalau misalkan kena ntar dibawa ke rumah sakit kayak gitu. Akhirnya gue jujur, kena bang di tangan, coba lihat. Langsung tuh gue dibawa ke rumah sakit. Gue kasih. Adik kelas gue yang punya BR kaget dong. Bang ini bener biar sampai pengok begini tuh ya. Langsung kaget, akhirnya di rumah sakit, gue dibawa ke rumah sakit. Di jalan, gue pakai celana training ya, akhirnya gue buka. Di pinggir jalan gue telanjang bang. Gue gak mikir kiri kanan, yang penting mau gue ke rumah sakit dulu gak bang? Iya. Gue telanjang ganti dia punya boxer. Iya. Buka boxer lu. Tukeran gitu telanjang gue. Pakai training gue untuk di tangan, gue berangkat ke rumah sakit dari Cilangkap. Dari Cilangkap nih, gak ada yang terima rumah sakit bang. Enggak mau ada. Akhirnya gue dibawa ke Cikaret. Buset kan jauh itu gila. Adik kelas gue udah panik banget apa? Akhirnya gue bercanda di jalan apa? Udah kalem apa, nggak usah panik gitu ya. Ih bukannya gitu banget, ih udah kalem gitu. Kalau misalkan lu panik, kita jatuh rame-rame, lu juga kena, jadi ribet lagi nggak apa? Di rumah sakit tuh, akhirnya gue dibawa ke rumah sakit, gue daftar, masuk ke rumah sakit, gue ditemenin sama adik kelas gue itu yang bocah bebek bang, yang meluk gue. Rumah sakit disuruh jahit, didiemin bang nggak diurusin, sejam nggak diurusin, dan akhirnya adik kelas gue marah mungkin dia, kesel. Sedangkan orang yang baru datang langsung diurusin, kenapa kok abang kelas gue nggak diurusin sih tadi gituin. Akhirnya adik kelas gue ngamuk, kayak dokternya dia ngomong, dok, kok gini sih dok, nggak adil, digituin. Ini orang baru masuk, tapi langsung diurusin kok nih, teman saya dari tadi masuk nggak diurus-urusin ya. Akhirnya apa, dipoto doang bang, dipoto, tek, dikeluar lagi, udah nggak diurusin. Akhirnya dia kesel lagi kalau ditarik lagi dokternya, dok, sekarang jahit dok, kasihan ini saya teman saya. Langsung dijahit. Yang jahitnya bukan dokter bang, asisten dokter. Jadi dijahit asal-asalan sama dia, putus lagi, dijahit lagi. Ya elah, korbannya malah praktek tangan loh. Iya, jadi pas kayak gitu, adik kelas gue tuh takut tangan gue cacat apa. Iya. Dan akhirnya adik kelas gue inisiatif, kayak gini nggak adil bang, kabur yuk, digituin bang, diajakin kabur ke rumah sakit apa? Itu bocah saklek demi lu. Oh jadi karena nggak terima juga pelayanannya kayak gitu ya kayak kan? gini bang, mending kita kabur bang. Gila lu, kata gue berani lu. Udah tenang bang, gue masukin tangan gue masukin kantong bang, gue pelukin, gue keluar dari gerbang, dari ruang rumah sakit tuh, gue keluar, berhasil gue berdua kabur apa, gak bayar gak apa, gue langsung cabut naik motor, gue ketawa-tawa di jalan-jalan sama dia berdua, gue gila, berani nih karena lu juga mungkin ada kelas lu juga ngerasa nggak terima lah, karena pelayanannya juga buruk ya kan? Iya mungkin. Tapi itu emang lukanya dalam juga pak? Enggak terlalu dalam sih bang, alhamdulillahnya mah. Kalau lulusan corona pilek-pilekan juga nggak sih? Pilek-pilekan sih bang. Tetap ya. Tetap sih kalau menurut gua mau di mana juga pasti ada yang pilek-pilekan apa. Bisa ceritain deh. Kalau pilek-pilekan menurut gua sih sekolahan gua kurang begitu mengesankan bang. Kurang menurut gua. Mungkin karena gua veteran juga, gua nggak tahu rasanya kayak gimana kali ya. Mungkin emang kalau kata gua sih dari pribumi, momen-momen yang paling ditunggu-tunggu menurut gua mah. Cuman berangkatnya sih ya gua akuin capek juga sih gua. Udah muter dulu ngelewatin PSBB nggak apa. Iya juga benar. Gue ngindarin PSBB, gue sampai gue bawa BR kan, gue barengan tuh dari Citarapaya sama kotanya, cuman dari sebagian kotanya belum ada yang datang. Nah itu lu kan pas PSBB maksudnya, kalau berarti lu nggak ke sekolahan dong berarti kalau gitu dong? Nggak ke sekolahan. Iya. Posisi udah libur tuh bang. Iya. Jadi tiru dah ya dia. Akhirnya gue berangkat, ngumpul dulu tuh sama bocah tuh, pertama di daerah Pomat gue ngumpul, nanya dulu nih mau pemberangkatnya gimana, mau kota mau ikut apa enggak. Kalau bisa sih ikut semua katanya. Akhirnya ngomong kita berangkat start jam segini, akhirnya udah real lah, ibarat jam segini udah fix lah katanya. Akhirnya cuman dari kotanya
belum ada kabar apa. Perwakilannya udah ada, cuman dari kotanya bingung ini mau ngabarin kayak gimana, soalnya kotanya belum pada aktif apa, nggak ada yang pada dapat kabar. Takutnya ntar nggak dapat kabar kan nggak enak namanya. Iya, benar. Momen terakhir kan Iya, bang, nggak bisa diulang lagi. Akhirnya berangkat, gua buka kabupatennya berangkat semua, nungguin daerah Sentul, nungguin kotanya. Akhirnya kota pada datang, berangkat lah tuh gua dari daerah Sentul berangkat dari Citerep, nembusnya ke Citerep bang, gua arah Jenggol. Jadi gua nggak lewat jalur Gunung Putri. Kalau misalkan gua ngambil jalur Gunung Putri pasti kena PSBB nggak? Oh iya, PSBB. Akhirnya lumayan jauh sih, kalau mereka mending nggak jalan biasa. Iya. Kalau jalan muter jauh banget bang, kayak jalan gunung. Akhirnya gua udah berangkat, nyampe sono tuh jam, yang ini gua dari Cariu bang, ngambil Cariu. posisi buat pelok-pelokan di Cariu. Gue tempatnya orang-orang sakti sana, serius. Wah kurang tahu deh bang, cuman agak jauh sih kamar gua, nggak kayak zaman kemarin apa. Iya. Itu gua jauh banget di sini tuh. Akhirnya bocah pada, kirain gua bocah udah pernah nyampe bang. Iya. Kan ban gue bocor, Hmm. udah sampai di daerah Cilengsilah Jonggol, bocor ban gue. Akhirnya ada kawan gue lah tuh, orang lewe, Liang, ngomong, dah lu duluan aja katanya, gue nungguin si ini, si Gondel, kasihan bannya bocor. Ditungguin gue tuh 2 motor. Posisi gue di motor bertiga, teman gue satu lagi bertiga juga. Habis nambel, gue jalan arah sono tuh, gue nggak tahu daerah juga bang. Iya. Gue jalan, gue kaget bang, denger kabar tapi bocah ketangkep. Wah, polisi. Iya, ketangkep. Gue mikirin, ya bocah pada bawa banda kan, gue takutnya kenapa-napa kan akhirnya. Akhirnya gue diem dulu di warung lah. Gue diem di warung. Gak lama kemudian, gue nungguin bocah Cilengsinya bang. Kita nungguin bocah Cilengsi biar ini tempatnya di mana, yang jelasnya di mana nggak apa. Biar tahu Gue lokasi. kontek-kontekan sama bocah tadi di Cariu. Terus dari Cariu tadi bocah kalau ketangkep. Kalau misalkan gue paksain ke daerah Cariu, yang ada gue ketangkep juga. Iya. Untungnya gue pakai baju biasa. Cuman bocah yang ketangkep pakai seragam. Seragam pilok-pilokan. Iya, salahnya. Belum belum kan itu. baru pengen ke tempat TKP apa. Akhirnya gue berangkat, posisi kan bocah lewe bawa BR. Gue berdua, bocah di belakang. Yang gue kaget untuk yang gue akuin polisi pinter bang, ngambil PSBB itu pas belokan banget, jadi orang nggak pas ngebut di kena. tikungan, iya. Pas gue berhenti, gue udah panik bang. Jadi udah tenang digituin. Gue tenang lah. Bocah gue ini, gue bawa motor, bocah gue udah ngomong, gimana dia nih ketangkep, kita gagal semua rencana deh. Ya tenang kata gue. Gue ngobrol sama polisi. Gue nggak bisa bahasa Sunda, gue bisa-bisain bang. Ditanya sama polisinya, areka mana gitu sama dia. Orang areka dia pak, boleh nggak ima baturan? Gue speakin begitu, emang ima baturan di mana? Di dinya pas detik deh. Terus kata si bapaknya, yang guys mana yang terbalik weh? Pakai masker lah, cina gue. Gue udah panik bang, temen gue di belakang bawa BR. Iya, takut Jadi pas gue berhenti, temen gue langsung muter balik, untungnya pinter apa. Alhamdulillah tuh gue terbalik. Oh, tapi emang sempat diperiksa juga di situ. Enggak, untungnya gue nggak dipisahin, tapi suruh tenang katanya. Alhamdulillah tuh gue cuma nggak dipisahin badan gue nggak dipisahin HP ya. Iya. Suruh muter balik doang. Wah, gue tenang, polisi baik, gue muter balik. Gue ketemu bocah, kirain gue lu ketangkep deh katanya. Ih, gue takut lu yang ketangkep. Untung tuh, iya. untungnya dia nggak di depan bang. Kalau di depan, amis yang udah gue berdua. Iya. Bawa BR kan tuh bocah. Iya. Tapi itu polisi juga emang nggak ngeliat apa gimana? Nggak ngeh dia. Kalau misalnya gue pengen PPL, karena gue pakai baju biasa semua. Nah, pasti sampai di situ gue di warung dulu ngetem, dulu ngopi, ngerokok. Posisi belum tidur semua bocah. Segadang-gadang Iya, ini. gue diem. Gimana nih? Gue kompromi kan sama bocah lewenya. Bocah lewenya. Apa kita BM-an? Dia nanya ngomong itu, BM-an yuk. Ayo tuh gue BM-an, gue nunggu BM-an. Jadi bocah yang bawa BR, jaket, dilapisin bang. Bocah gue yang bawa BR. Setelah jadi korban lah tuh orang dia lah, teman gue. Dia pakai jaket gue, BR dimasukin, pakai masker, kacamata, rapi gue akuin lah kata gue. Berhasil ya, mudah-mudahan iya. Gue BM-an gak ada yang terima bang. Lu megang duit kan? Gue tanya-tanya kan ya, megang gue ada megang nih. Naik angkot aja yuk. Naik angkot bang, pas gue naik angkot, bocah yang bawa BR di motor. Ini di motor cuma 2 motor doang, pada pakai masker gue cuma ganti-gantian. Iya. Ibaratnya dari jigong ke jigong bang. Udah kayak gitu gue diangkot, yang bikin gue kesel apaan? Polisinya istirahat PSBB. Tak gue kebiasaan pas gue jalan naik sono. Gue tungguin tuh kan, patokannya katanya di dekat ini BNPB. Gue tungguin, datanglah tuan rumah. Pas datang, tadi itu acaranya tadi iya cuy, ada orang Jonggol ya. Di sono, tadi balik lagi, bocah ketangkep. Jadi gue dijebak tengah-tengah bang. Gue jalan ke sana salah, jalan ke kanan salah. Iya. Jadi polisi dapat kabar, kalau misalkan ada bocah yang bertiga, berhentiin deh. Gue udah panik jadinya. Kata gue, gimana caranya ya? Bocah lewe panik kan ya. Di warung bang, namanya orang-orang kota kan, gue akuin lah pada saklek-saklek lah gitu kan ya. Maksudnya nggak takutan orangnya bang. BR langsung masukin aja ke karung. Tukang warung ngeliatin, masukin aja.
Udah beli es Itu tuh warung karungnya karung dia, karung yang punya warung. warung ya dimasukin. Bocah beli es beli rokok ngadem dulu. Kita kesana nih, iya kesana katanya. Ganti-gantian Pak jemput. Alhamdulillah berhasil bang. Pas gue pelok-pelokan, nungguin bocah pada datang semua. Yang gue sedih apa bang? Teman gue berapa puluh orang ketangkep, ditahan di polsek, diulur jadinya bang Ji. Aturan gue pelok-pelokan siang, jadi pelok-pelokan malam. Malam itu, saking nungguin teman lu. Nungguin bocah, alhamdulillah bocah gue pada keluar. Alhamdulillah nggak ada barang bukti nggak apa. Iya. Keluar semua. Ada bocah gue dari daerah Ciluar, bapaknya bawa mobil bak lah, jemput anaknya. Buat nampung, karena nyampe di perumahan, gue masuk lah ada rumah alumni tuh. Pas gue di rumah alumni udah pelok-pelokan, ada bocah yang ikut pelokan, kasihan kan gue, yang kayak ketangkap masih ditahan apa. Akhirnya gue pelok-pelokan, pas balik bingung. Saya bingung juga dulu ya. BR pada hilang semua. Hilang? Iya, sedangkan rival gue pengen nyambut, gue tambah bingung. Aduh. Ditambah bingung situ bang, gue balik gimana ya? Posisinya ada petasan 4 biji doang. Petasan? Iya, salahnya bocah duluan, harus setengah duluan, jadi gue mau bareng sama kotanya, kabupaten jalan duluan apa? Oh berarti kagak nyatu gitu? Nggak nyatu, maksudnya berangkat sangkanya mau ngikutin dari belakang kali ya? Iya. Taunya udah, dia nggak ke belakang, taunya bocah belum pada bareng. Iya. Gue mikir sama bocah Parung ngomong, kita nggak bawa bahan dah, kita balik, ketemu bahaya nih, kata gue. Gue dalam hati udah berdoa ya bang, gue pengen lulus, gue gak mau cacat gue gitu ya. Soalnya udah kelas 3, ngeri lah apalagi udah lulus kan, ribut. Karena gue inisiatif, gue balik lagi ke alumni Cilengsi, bang gue minta BR 1 bang. BR pada hilang katanya. Ada petasan nggak bang? Ada nih, ada 4 biji. Gue minta 2 boleh bang buat balik. Nggak ada BR pisan bang. Kalau ada robotnya sih nggak apa-apa gue gitu ya. Gue ambil tuh petasan 2 biji, gue kasih sama orang-orang yang gue percaya apa. Nih pegang 1, nih pegang 1. Yang gue bingung, korek gak ada yang punya korek pun di situ. PR juga nggak jadi PR apa? Iya bingung juga ya kan. Akhirnya bocah beli korek dulu, udah beli korek jalan. Udah siap-siap di jalan, sampai nyasar dulu. Jadi gue nggak tahu daerah situ, cuma gue so tau bang. Iya. Kalau gue ngikutin arah kompas saya, pemikiran gue nggak, gue ikutin jalan. Kan patokannya katanya rival gue lagi di Kenari. Cuma gue nggak tahu tuh ada perumahan, gue ikutin jalan, feeling gue aja. Main feeling aja. Akhirnya apa? Tiba-tiba nyampe di flyover Cilengsi. Kaget bocah semuanya. Iya. Kok di sini sih? Nggak tahu. Udah kita di ini kayak dilancarin sama Tuhan kok gitu. Balik tuh, alhamdulillah selamat semua bocah. Berarti kagak bentrok? Nggak bentrok. Yang kalau zaman dulu kan angkat-angkatan yang kayak OutKN zaman dulu tuh, tradisinya tuh habis pelok-pelokan jalan bang dari arah Cilengsi tuh sampai start di Cilengsi, finishnya di Citerep. Biasanya. Cuma berhubung corona, daerah juga nggak memungkinkan, polisi rame jadi nggak bisa jalan. Itu yang disedihin itu doang bang. Tapi ya jangan juga lah kalau misalkan buat yang nonton ini, semoga aja kalau lulus damai-damai aja lah. Ya Del ya. Ini Del, pesan-pesan dan harapan lo nih buat generasi seterusnya supaya mencegah inilah tawuran lagi ya, gimana ya? Kalau pesan menurut gue ya bang ya, kalau misalkan baik diambil buat semuanya, kalau misalkan buruk ya jangan diambil mungkin ya. Kalau menurut gue sih dari pihak sekolahan dari Bogornya nih, mendingan ada yang kayak lomba-lomba lah, agak persahabatan bola biar ngurangin namanya kayak ribut apa gimana. Emang gue akuin sih, gue di saat gue sekolah ada rasa kayak gila ribut ada bang. Cuma di saat kayak lulus mikirnya kayak nggak ada guna. Ini tuh yang gue rasain sekarang abang, kayak gue kemarin kayak gitu-gitu kayak orang goblok sih gitu. Cuman emang udah tradisinya begitu teman-teman, gimana lagi apa. Cuman yang gue harap sih, kalau menurut gue sih kalau buat berhenti susah bang, sulit. Cuman semaksimal mungkin gimana caranya kita ngurangin. Sekarang mikirnya gini, kadang lu pada sekolah pada ribut, ujung-ujungnya nanti pas di saat lulus apa bakal temenan bang. Nah itu bisa jadi ketemu pas lagi kerja ya iya kan kaget. Kayak apa yang gue alami sekarang, kayak teman-teman gue dulu yang bukan teman sih, musuh-musuh rival gue yang dulu pada nyariin gue, terus gue juga nyariin dia apa kayak gimana. Sekarang jadi teman bang, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahnya jadi kayak kebuka lah hatinya, misalnya mikirnya kita udah lulus, apalagi yang kita belain. Iyalah, gitu. buat apa lagi. Pas seragamnya akhirnya kayak berkawan semuanya. Makanya kalau bukannya apa ya, kalau misalkan jangan diikutin lah, kalau misalkan negatif jangan diikutin, kalau misalkan positif gimana caranya lah, ubahlah pola pikirnya dari sekarang apa. Bukannya bilang bener apa enggak sih, semua orang kalau menurut gua salah. Cuma gimana caranya kita berubah lah sedikit demi sedikit apa. Ya mungkin jiwa juga kan nggak bisa, jiwa muda juga nggak bisa dikontrol, cuma seenggaknya bisa meminim lah gitu ya. Ya mungkin sekian aja lah dari kisah-kisah Bang Gondel ini.
Semoga pelajaran baiknya bisa kalian ambil, buruknya bisa kalian buang. Ya, seperti apa kata tadi Bang Gondel ini, maksudnya buat pas sudah lulus juga kan, maksudnya kayak ngerasa apa juga gitu pas dulu zaman dulu ribut-ribut gitu juga. Ya emang penyesalan sih selalu terlambat ya kan. Kalau depan pendaftaran. Terima kasih juga buat Bang Gondel udah bisa nyempetin hadir di Basecamp Project Saung. Ya semoga kedepannya pelajar-pelajar Indonesia jadi lebih baik lagi lah. Dan semoga juga pesan dari Bang Gondel ini nih yang masalah apa tuh, kontes-kontes apa sih, laga-laga persahabatan sepak bola. Iya, Ya semoga juga terwujud, bisa Bang, terwujud lagi setelah pandemi ini berakhir lah gitu ya. Ya mungkin sekian aja, gua Reski dari Project Saung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.